saat tidak membantu itu satu kesalahan. Tapi menghalangi orang untuk membantu itu kesalahan lagi. Kita tidak menolongnya itu satu kesalahan. Tapi melarang orang untuk mengekspresikan rasa keprihatinannya terhadap mereka yang sedang dizalimi itu juga satu kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu peristiwa di mana petugas keamanan Masjidil Haram itu dikabarkan menyetop aksi pengibaran bendera Palestina oleh salah seorang jamaah sebagai wujud solidaritas untuk jalur Gaza. Nah, ini kemudian direspon oleh salah seorang ulama di Saudi, ya Syekh Sudais, dengan mengatakan bahwa di masjid tidak boleh dibicarakan yel-yel politik atau masalah politik. Bagaimana sebenarnya meletakkan posisi masjid? Apakah sampai seperti itu? Untuk itu kita akan mendiskusikannya dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pernyataan dari Imam Besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Abdurrahman Al-Sudais, yang mengatakan bahwa tidak ada simbol di dua masjid suci, ya, Masjid Haram dan Masjid Nabawi, kecuali slogan atau syiar tauhid dan kalimat talbiyah. Ya. Demikian juga beliau menyatakan jangan biarkan emosi kita membawa Anda untuk meneriakkan yel-yel yang menyuarakan slogan politik di dua masjid suci. Iya. Bagaimana kita sebenarnya memposisikan masjid? Apa kita nggak boleh gitu bicara politik di masjid? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Terus terang saya tak paham kenapa beliau yang terhormat Imam Masjidil Haram itu mengatakan seperti itu. Seorang muslim melihat kondisi Gaza tak emosi saja itu sudah tak wajar. Gitu. Jadi sewajarnya kita itu emosi. Bagaimana kita tidak emosi? Kita tidak marah ngelihat saudara kita, hampir 2 juta orang di sana itu terkurung ini hari. Dibantai begitu rupa oleh Zionis. Mereka bilang bahwa mereka harus bergerak ke selatan. Ketika mereka bergerak ke selatan, yang mereka katakan sebagai zona aman, ini hari pun juga dibombardir. Jadi kemana mereka harus pergi? Sementara sekeliling mereka itu tembok tinggi 23 meter. Ada satu pintu menuju ke Mesir itu ditutup dan itu hanya boleh dibuka atas izin Zionis. Apakah mereka harus pergi ke laut? Bantuan tak kunjung datang. Mereka sangat menunggu. Mengapa? Karena semua tahu bahwa tak ada yang bisa diharapkan kecuali bantuan itu. Tapi bantuan untuk masuk ke Gaza juga lagi-lagi harus izin Zionis. Itulah mengapa kita bisa melihat akhirnya Yordan itu mengirim bantuan melalui udara gitu. Jadi kita bisa melihat betapa sakitnya gitu hati menyaksikan saudara-saudara kita itu begitu rupa diperlakukan oleh Zionis yang didukung oleh negara-negara besar di Eropa dan Amerika. Gitu. Maka bukan hanya sewajarnya, bahkan wajib bagi kita itu untuk menunjukkan ekspresi kita gitu. Ekspresi kita, di mana ekspresi kita itu harus kita wujudkan dimanapun. Termasuk di masjid itu. Lebih-lebih di masjid yang menjadi pusat dari ibadah umat Islam di seluruh dunia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sejak kapan bahwa kedua masjid itu dilarang untuk menampakkan syiar-syiar politik?
Bukankah Nabi itu memberangkatkan dan menerima pasukan jihad itu dari masjid, gitu. Dan di masjid itu dibacakan ayat-ayat Allah, yang di dalam ayat-ayat Allah itu berisi banyak sekali pesan-pesan tentang persaudaraan. Ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk haridil mu'min alal qital, gitu. Kutiba alaikumul qital. Bukankah itu semua adalah syiar-syiar politik? Kalau kita boleh membaca ayat itu di Masjidil Haram, kenapa kita tidak boleh meneriakkannya Hmm. dan kita sambungkan dengan apa yang terjadi di Palestina? Saat tidak membantu itu satu kesalahan, tapi menghalangi orang untuk membantu itu kesalahan lagi. Kita tidak menolongnya itu satu kesalahan, tapi melarang orang untuk mengekspresikan rasa keprihatinannya terhadap mereka yang sedang Hmm. dizalimi itu juga satu kesalahan. Lalu kita ini disuruh apa? Apakah kita disuruh diam? Kalau disuruh diam, apakah begitu yang diajarkan oleh Nabi di kedua masjid itu? Apakah begitu yang apakah begitu isi dari ayat-ayat yang dibacakan di kedua masjid itu? Ini tragedi lain. Hmm. Jadi begitu rupa umat ini lemahnya sampai sekedar untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan pun itu dihalang-halangi. Bukan oleh musuh-musuh Islam, tapi oleh mereka-mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang lebih mengerti ajaran ini, lebih mengerti eh, kepribadian Nabi dan langkah-langkah Nabi menghadapi kezaliman itu. Ini tragedi, dan tragedi ini akan dicatat oleh umat. Siapa yang melakukannya, di mana dia melakukannya, dan yang pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena itu saya kira boleh saja karena dia punya kuasa di situ dia melarang. Tapi saya kira umat Islam bukan hanya ada di situ, umat Islam ada di mana-mana dan tidak boleh berhenti untuk meneriakkan itu. Bahaya sekali kalau umat Islam diam, maka eh, dunia Zionis khususnya akan merasa bahwa mereka itu telah bisa menundukkan hampir 2 miliar umat Islam di dunia. Kita harus mencatat bahwa boleh saja mereka menundukkan penguasa-penguasa negeri muslim, tapi tidak menundukkan umat. Penguasa dan umat itu sesuatu yang berbeda. Umat kita tahu, penguasa kita tahu dia punya kepentingan terhadap kekuasaan. Karena itulah maka kemudian melarang apa yang harusnya dilakukan, membolehkan apa yang harusnya dilarang. Membolehkan membela Zionis atau membantu Zionis padahal itu dilarang. Melarang apa yang harusnya dilakukan, membela saudara kita di Palestina, mengutuk Zionis. Ini hari di beberapa tempat justru dilarang. Eee, Umat saya kira tidak akan pernah lari dari tuntunan yang hak meskipun itu dihalangi oleh penguasa. Dan penguasa itu semakin dia jauh dari jalan Allah, cepat atau lambat dia akan jatuh. Makin jauh dia makin cepat akan jatuh. Dan kekuasaan tidak akan selama-lamanya. Termasuk para ulama yang menyembah kekuasaan itu juga tidak akan selama-lamanya. Dia akan berhenti di ujung usia ketika malaikat maut itu mau nyarik nyawanya dan dia akan menjumpai pengadilan yang sesungguhnya di mana dia akan ditunjukkan mana yang sesungguhnya hak dan mana yang sesungguhnya batil. Gitu. Ya, satu lagi Ustadz, salah satu argumentasinya itu adalah tidak ada simbol di 2 masjid suci, kecuali slogan atau syiar tauhid dan Iya, kalimat talbiyah. Jadi iya, seolah-olah tauhid itu terpisah dari politik atau kalimat talbiyah itu iya, terpisah dari politik. iya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat posisi antara tauhid dan iya, politik ini? iya. Eee, di sini memang ada reduksi luar biasa. Ketika dulu Rasulullah dan para sahabat di Mekah ketika masuk pada periode dakwah jahriyah itu, mereka meneriakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, eee, di jalanan di Mekah pada waktu itu dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik langsung bereaksi.
Kenapa mereka bereaksi? Karena mereka tahu, Rasul dan para sahabat tahu makna la ilaha illallah, la ma'buda illallah, Mmm, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Orang-orang musyrik juga tahu bahwa bahwa la ilaha illallah, la ma'buda illallah itu sesungguhnya adalah perlawanan terhadap mereka. Ini hari, umat Islam, eee, tahu lafadz itu, tapi apa sesungguhnya makna dari lafadz itu yang menjadi pertanyaan. Sebagaimana mmm, juga ini hari ketika diperintahkan kepada kita di 2 masjid hanya boleh melafadzkan kalimat, eee, tauhid atau talbiyah, itu juga dalam makna apa sebenarnya kalimat tauhid itu. Ketika, eee, la ilaha illallah itu dikumandangkan mestinya, kalau para ulama sebagian mengatakan la hakima illallah mmm. gitu, eee, selain la ma'buda illallah. Ya itu menunjukkan bahwa kita itu tak layak di dalam kalimat la ilaha illallah itu tunduk kepada, penguasa kafir, tunduk kepada hukum kafir, tunduk eee, kepada sesuatu yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ketika kemudian kita ingin mengekspresikan pemahaman kita terhadap la ilaha illallah, kenapa kemudian dilarang? Gitu. Berarti kan nggak konsisten juga, gitu. Ya, baik Ustaz Ya, Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang eee, hubungan antara masjid dan, politik ya. ya, Politik dalam pengertian ri'ayatu syu'unil ummah, pengaturan ya, urusan-urusan umat, tentu harus juga dibicarakan di masjid ya. Karena kalau urusan-urusan umat ini tidak dibicarakan di masjid, tentu berdasarkan Islam, maka urusan umat ini akan diatur bukan berdasarkan Islam di tempat-tempat, yang lain ya, di ruang-ruang sekuler, di ruang-ruang, publik yang itu tidak diatur berdasarkan Islam, ya. Tidak heran juga kalau kita datang ke Masjid, Madinah, itu di daerah sekitar Raudhah ada tiang, di mana salah satu tiang itu disebut sebagai tiang wufud gitu mmm, ya. Yang di mana di situ Rasulullah menerima menerima, utusan-utusan dari luar. Itu ada di dalam Masjid Nabawi, mmm, tiang itu. mmm. Ini menunjukkan Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Tapi tentu bukan sembarangan politik, tapi politik yang didasarkan pada Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.